Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil Pratama dengan NIM 666122016 dari kelas 3B. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap visi, misi, tujuan, sasaran, IFAS, EFAS, Matrix SWOT, serta Balance Scorecard pada organisasi Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Ibu Ayuning Budiati. Visi dari Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Misi dari Kemendikbudristek yang pertama, mewujudkan pendidikan yang relevan dan berkualitas tinggi, merata dan berkelanjutan didukung oleh infrastruktur dan teknologi. Kemudian yang kedua, mewujudkan pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta pengembangan bahasa dan sastra. Kemudian yang ketiga, mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung transformasi dan reformasi pengelolaan pendidikan dan kebudayaan. Analisis visi dan misi. Visi dari Kemendikbudristek sudah tepat dan sesuai dengan ciri-ciri visi, yaitu berorientasi pada masa depan, karena terdapat kata kunci mewujudkan. Selanjutnya, misi dari Kemendikbudristek belum sesuai, karena tidak terdapat kata kunci yang berorientasi pada masa kini. Tujuan dari Kemendikbudristek. Yang pertama, perluasan akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Selanjutnya, kedua, penguatan mutu dan relevansi pendidikan yang berpusat pada perkembangan peserta didik. Kemudian yang ketiga, pengembangan potensi peserta didik yang berkarakter. Selanjutnya yang keempat, pelestarian dan pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengaruh utamaannya dalam pendidikan. Kemudian kelima, penguatan sistem tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Analisis tujuan. Tujuan dari Kemendikbudristek sudah benar dan sesuai dengan misi karena apa yang ingin digapai sudah sejalan dan beriringan dengan misi. Sasaran 2020-2024 Kemendikbudristek. Yang pertama, meningkatnya pemerataan layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang. Yang kedua, meningkatnya kualitas pembelajaran dan relevansi pendidikan di seluruh jenjang. Yang ketiga, menguatnya karakter peserta didik. Yang keempat, meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Kemudian yang kelima, menguatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Analisis sasaran. Sasaran dari Kemendikbudristek sudah sesuai dengan prinsip SMART, yaitu spesifik, measurable atau dapat diukur, achievable atau dapat dicapai, reasonable atau masuk akal, dan time bound atau ada batasan waktu. Faktor eksternal dari Kemendikbudristek. Yang pertama, sosial kultur. Terdiri dari masyarakat Indonesia, dosen, guru, mahasiswa, siswa. Selanjutnya, technological. Terdiri dari Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, Rapor Pendidikan, Arkas, Tanya, Bos. Selanjutnya, environmental atau ekonomi. Terdiri dari APBN pemerintah pusat, Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau KIP Kuliah.
Kemudian yang terakhir ada public policy atau legal, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Faktor internal dari Kemendikbudristek. Pertama, yaitu melakukan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta pengelolaan kebudayaan. Selanjutnya, money, yaitu dari keuangan Kemendikbudristek, berasal dari APBD. Selanjutnya, material, terdiri dari ATK, meja, kursi, seragam, gedung kantor. Selanjutnya, mesin, terdiri dari komputer, laptop, proyektor, mesin fotokopi, printer, kalkulator. Selanjutnya, metode, yaitu melaksanakan perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendidik dan tenaga kependidikan, perumusan dan penetapan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di perguruan tinggi dalam rangka melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi. Selanjutnya, market, terdiri dari media massa, media sosial, seperti Instagram, Twitter, official website. Baik, selanjutnya mengenai Internal Factor Analysis Summary atau yang biasa disebut dengan IFAS. IFAS pada Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meliputi kekuatan atau strength dan kelemahan atau weakness. Yang pertama yaitu ada kekuatan atau strength pada Kemendikbudristek. Kesatu, inovasi Kemendikbud dalam memajukan pendidikan dengan bobot 0,12, rating 4 yang menghasilkan skor 0,48. Selanjutnya kedua, menteri dan pegawai yang berkualifikasi dengan bobot 0,15, rating 5 yang menghasilkan skor 0,75. Selanjutnya ketiga, anggaran yang memadai dari pemerintah pusat dengan bobot 0,14, rating 5 yang menghasilkan skor 0,70. Selanjutnya keempat, sarana dan prasarana Kemendikbudristek yang memadai dengan bobot 0,10, rating 4 yang menghasilkan skor 0,40 sehingga menghasilkan skor total dari kekuatan atau strength Kemendikbudristek yaitu 2,33. Kemudian yaitu ada kelemahan atau weakness pada Kemendikbudristek. Kesatu, kurangnya pemahaman ilmu dan teknologi pegawai Kemendikbudristek dengan bobot 0,16, rating 4 yang menghasilkan skor 0,64. Selanjutnya kedua, minimnya inovasi dan kreativitas Kemendikbudristek dengan bobot 0,12, rating 4 yang menghasilkan skor 0,48. Selanjutnya ketiga, anggaran yang terbatas dengan bobot 0,10, rating 3 yang menghasilkan skor 0,30. Selanjutnya keempat, keterbatasan sarana dan prasarana Kemendikbudristek dalam menjalankan programnya dengan bobot 0,13, rating 4 yang menghasilkan skor 0,52 sehingga menghasilkan skor total dari kelemahan atau weakness Kemendikbudristek yaitu 1,94 dan menghasilkan skor total IFAS Kemendikbudristek yaitu 4,37. Selanjutnya mengenai External Factor Analysis Summary atau yang biasa disebut dengan EFAS. EFAS pada Kemendikbudristek atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang meliputi peluang atau opportunity dan ancaman atau threats. Yang pertama yaitu ada peluang atau opportunity pada Kemendikbudristek. Kesatu, pendidikan yang merata secara luas
yang tidak terfokus di suatu wilayah. Dengan bobot 0,15, rating 5 yang menghasilkan skor 0,75. Selanjutnya kedua, kemajuan dalam pelestarian bahasa dan kebudayaan. Dengan bobot 0,10, rating 4 yang menghasilkan skor 0,40. Selanjutnya ketiga, tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif. Dengan bobot 0,12, rating 4 yang menghasilkan skor 0,48. Selanjutnya keempat, pendidikan yang bermutu dan berkeadilan. Dengan bobot 0,10, rating 5 yang menghasilkan skor 0,50 sehingga menghasilkan skor total dari peluang atau opportunity Kemendikbudristek yaitu 2,13. Selanjutnya yaitu ada ancaman atau threats dari Kemendikbudristek. Kesatu, adanya kesenjangan pendidikan antar daerah atau wilayah dengan bobot 0,15, rating 4 yang menghasilkan skor 0,60. Selanjutnya kedua, rendahnya minat masyarakat untuk melangsungkan pendidikan dengan bobot 0,11, rating 5 yang menghasilkan skor 0,55. Selanjutnya ketiga, perkembangan teknologi yang memicu tergerusnya kebudayaan dengan bobot 0,12, rating 4 yang menghasilkan skor 0,48. Selanjutnya keempat, kurangnya tenaga pengajar dalam setiap jenjang pendidikan dengan bobot 0,10, rating 4 yang menghasilkan skor 0,40 sehingga menghasilkan skor total dari ancaman atau threats pada Kemendikbudristek yaitu 2,03 sehingga menghasilkan skor total dari EVAS Kemendikbudristek yaitu 4,16. Selanjutnya bisa dilihat dari gambar kuadran matriks SWOT pada Kemendikbudristek ini yaitu berdasarkan hasil EVAS 4,16 dan IVAS 4,37 yang berada pada kuadran 1. Maka diketahui kuadran strategi dari Kemendikbudristek berada pada posisi di antara sumbu opportunity dan strength, yang berarti Kemendikbudristek memiliki peluang eksternal dan kekuatan internal, sehingga strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif. Selanjutnya akan dipaparkan mengenai matriks SWOT di Kemendikbudristek yang meliputi yang pertama ada SO, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan dan peluang. Kesatu, melalui diklat guru, maka akan menghasilkan guru yang berkualitas dan pengajaran yang diberikan akan menghasilkan siswa-siswi yang berkualitas dan mampu berdaya saing. Dengan bobot 0,196, rating 3, dan skor 0,588. Selanjutnya kedua, mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Dengan bobot 0,176, rating 3, dan skor 0,528. Selanjutnya ketiga, memperluas akses pendidikan bagi semua lapisan masyarakat. Dengan bobot 0,216, rating 4, dan skor 0,864. Selanjutnya yaitu ada WO. WO yaitu strategi yang menggunakan kelemahan dan peluang. Kesatu, melakukan pengembangan inovasi dengan melakukan studi banding baik secara langsung atau menggunakan teknologi yang telah berkembang saat ini. Dengan bobot 0,206, rating 3,
dan skor 0,618. Selanjutnya, kedua, memberikan dana untuk riset dan pengembangan teknologi baru dengan bobot 0,192, rating 2, dan skor 0,384. Selanjutnya, ketiga, mendorong kerjasama antara lembaga riset, universitas, dan industri untuk menghasilkan ide-ide inovatif dengan bobot 0,154, rating 2, dan skor 0,308. Selanjutnya yaitu ada ST. ST adalah strategi yang menggunakan kekuatan dan ancaman. Kesatu, melakukan sosialisasi baik secara langsung ataupun melalui media sosial terkait nilai-nilai kebudayaan. Adapun melalui media sosial dapat dituangkan dalam poster atau video singkat yang menarik dengan bobot 0,231, rating 2, dan skor 0,462. Selanjutnya, kedua, menyediakan sumber daya berkualitas seperti buku, kurikulum, dan materi pembelajaran yang mencakup nilai-nilai budaya dan bahasa dengan bobot 0,326, rating 3, dan skor 0,978. Kemudian yang terakhir ada yaitu WT. WT yaitu strategi yang menggunakan kelemahan dan ancaman. Yang pertama yaitu mewujudkan pendidikan yang berkeadilan dengan melakukan pembangunan baik infrastruktur maupun sumber daya manusia di daerah-daerah pelosok dengan bobot 0,296, rating 3, dan skor 0,888. Baik, selanjutnya yang terakhir mengenai balance scorecard dari Kemendikbudristek yang meliputi pertama yaitu ada finansial dengan fokus kinerja keuangan Kemendikbudristek. Pagu alokasi anggaran 2023 Kemendikbudristek yang mencapai angka sebesar 80,22 triliun rupiah. Dari sejumlah anggaran tersebut mencakup pendanaan wajib sebesar 38,17 triliun rupiah dan program Merdeka Belajar sebesar 4,57 triliun rupiah dengan persentase target 100% dan tercapai 72%. Maka persentase pencapaiannya yaitu 72%. Selanjutnya yaitu ada customer dengan fokus pelayanan di Kemendikbudristek. Yang pertama, melakukan sosialisasi dan peningkatan kualitas pendidikan dengan persentase target 100% dan tercapai 70%. Selanjutnya kedua, meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pendidikan dengan persentase target 100% dan tercapai 85%. Maka persentase pencapaiannya yaitu 80%. Selanjutnya yaitu ada internal dengan fokus SOP Kemendikbudristek. Pertama, efisiensi penggunaan sumber daya manusia dan infrastruktur pendidikan dengan persentase target 100% dan tercapai 70%. Selanjutnya kedua, meningkatkan kualitas pendidikan dan pengajaran di seluruh jenjang dengan persentase target 100% dan tercapai 80%. Selanjutnya ketiga, mengembangkan kurikulum yang adaptif dan penerapan metode pembelajaran inovatif dengan persentase target 100% dan tercapai 95%. Selanjutnya keempat,
meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi dengan persentase target 100% dan tercapai 75%. Maka persentase pencapaiannya yaitu 80%. Kemudian yang terakhir ada learning and growth dengan fokus inovasi Kemendikbudristek. Yang pertama, program Merdeka Belajar dengan persentase target 100% dan tercapai 80%. Selanjutnya kedua, program Indonesia Pintar atau PIP untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan persentase target 100% dan tercapai 90%. Selanjutnya ketiga, program Kartu Indonesia Pintar atau KIP kuliah dengan persentase target 100% dan tercapai 95%. Maka persentase pencapaiannya yaitu 88%. Sekiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.